Karena invoice-nya di sini ada 27 karakter, jadi kita bisa langsung aja. Selamat datang di PT Kamera Pengintai Indonesia. Perkenalkan, nama saya Indi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang tes data Excel untuk posisi sebagai Junior Finance Data Analyst di PT Kamera Pengintai Indonesia. Untuk tesnya sendiri, ada berupa pembuatan laporan penjualan dari Marketplace Tokopedia. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk merekap penjualan dari Marketplace Tokopedia dan memastikan jumlah uang yang diterima sesuai dengan nominal harga barang yang dikirim. Sebelum membuat laporan, pertama-tama yang harus kita perhatikan adalah data apa saja yang sudah kita punya dan bagaimana cara untuk mengolahnya menjadi sebuah laporan. Di sini ada beberapa data yang sudah disediakan, yaitu ada data Tokped, ada invoice list, ada invoice produk, ada sheet untuk soal, dan untuk menjawabnya nanti bisa di sheet jawab ya. Nah, saya coba jelaskan dari yang data Tokped terlebih dahulu. Data Tokped sendiri berisi data Excel yang kita dapat langsung dari Marketplace Tokopedia. Untuk invoice list, ini berisi rekap nomor invoice berdasarkan pencatatan barang keluar dari PT Kamera Pengintai, yang di dalamnya juga berisi SPK ID atau ID invoice, nama penerima, serta ekspedisi yang dipakai untuk mengirim barang. Ya. Nah, yang ketiga ada invoice product. Invoice product sendiri berisi nomor invoice beserta keterangan jumlah dan total harga barang. Oke, nah karena datanya juga sudah siap, kita bisa langsung mulai membuat laporan penjualan tersebut. Yang akan kita mulai dari beberapa soal yang ada di sheet soal ya. Oke, pertanyaan pertama. Di sini buatlah rekap nomor invoice yang ada pada sheet data Tokped. Nah, di sini jadi ini ada data Tokped tadi seperti yang aku jelaskan di awal, ada tanggal, deskripsi, nominal, dan juga total balance uangnya gitu. Nah, tugas pertama adalah kita harus menarik nomor invoice yang ada dalam keterangan deskripsi di sini. Cara untuk menarik nomor invoice ini, kalau kita bisa perhatikan dari datanya, semua nomor invoice-nya itu berada di sebelah kanan ya. Saya akan coba scroll ke bawah. Nih, jadi semua nomor invoice-nya itu ada di sebelah kanan. Nah, kita bisa coba tarik dengan menggunakan rumus if dan right ya. Jadi kira-kira seperti ini. Kita beri nama dulu. Nomor invoice. Oke. Nah, karena yang akan kita ambil adalah nomor invoice, kita bisa menggunakan rumus find untuk sebagai kata kuncinya gitu. Nah, karena jumlah invoice-nya kebetulan di sini semuanya ada 27 karakter, jadi kita langsung aja write di kolom ini sebanyak 27 karakter. Oke. Nah, bisa kita lihat nomor invoice-nya sudah langsung bisa tertarik semua. Lalu selanjutnya di sini ada kolom nominal ya.
kalau kita perhatikan di kolom nominal tersebut, ada angka yang warnanya hitam dan ada juga yang warnanya merah. Untuk yang warnanya hitam ini, tandanya adalah total uang yang kita terima per satu invoice-nya gitu ya. Nah, untuk yang merahnya ini berupa potongan-potongan biaya layanan seperti power merchant atau bebas ongkir gitu. Nah, yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memisahkan mana nominal yang seharusnya menjadi positif dan mana yang harusnya menjadi negatif. Jadi, kenapa sih dibikin negatif? Karena kan supaya dari totalnya itu akan nanti ketika kita sum if akan langsung mengurangi gitu dengan biaya layanan gitu. Langsung kita contohkan saja. Jadi, untuk yang uang masuk nih, total uang masuk, biasanya ditandai dengan deskripsi tulisannya adalah transaksi penjualan berhasil. Nah, kalau untuk yang biaya pemotongan-pemotongan itu, di sini tulisannya adalah pemotongan biaya layanan, bebas ongkir Power Merchant, atau pemotongan biaya layanan Power Merchant Pro, ya. Jadi ada beberapa keterangan nih di sini. Jadi, nanti kita akan buat bahwa setiap deskripsi transaksi penjualan berhasil akan bernilai positif, sedangkan pemotongan biaya akan bernilai negatif, ya. Kita akan gunakan rumus find dan juga if. Oke. Nah, di sini hasilnya masih value karena memang untuk di kolom B2 ini tidak ada tulisan transaksi penjualan berhasil. Nah, cara untuk mengatasi value tersebut dan menambahkannya lagi dengan logika selanjutnya untuk mengeluarkan nominal negatif di sini, kita bisa gunakan rumus if error. Oke. Langsung keluarkan ya semuanya. Yang hitam tetap positif, yang warnanya merah berubah menjadi negatif. Oke, kembali ke pertanyaan yang pertama. Tadi kan tugasnya adalah mengambil nomor invoice ya, jadi langsung kita copy aja nomor invoice-nya. Kita taruh di kolom jawab. Nah, karena di sini ada beberapa invoice, di sini kan munculnya bisa 2 atau 3 kali, jadi kita bisa coba untuk hapus duplikat untuk menyisahkan hanya satu nomor invoice satu kali muncul gitu. Oke. Nah, sudah. Selanjutnya nomor 2, hitunglah total uang yang diterima per invoice dengan menggunakan data yang ada pada invoice produk dengan acuan invoice sesuai dengan yang didapatkan dari data Tokped. Jadi, tadi kan ini kita udah dapat ini ya. Nah, kita akan coba cocokin dengan data yang ada sesuai dengan pencatatan barang keluar dari PT Kamera Pengintai. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tarik dulu SPK ID-nya atau invoice ID.
di sini fungsinya adalah kenapa sih pakainya SPK ID, kan udah ada invoice nih, nomor invoice gitu. Nah, karena di PT Kamera Pengintai sendiri ini biasanya untuk satu nomor invoice bisa memiliki beberapa SPK ID gitu. Kenapa bisa begitu gitu ya? Karena memang terkadang ada mungkin perubahan pembelian, jadi invoice yang sebelumnya itu di cancel, lalu nanti dibuat lagi gitu. Jadi cara paling amannya adalah kita kunci dari SPK ID. Nah, sebelum itu kita bisa lihat di invoice list ada kolom status. Nah, di kolom status ini ada, coba kita sortir dulu. Ada beberapa status di sini, ada delivered, ada incomplete, ada settle, ada waiting process. Nah, kita harus buang invoice-invoice dengan status incomplete, karena itu artinya memang sudah dibatalkan. Jadi kita buang dulu invoice incomplete-nya. Oke. Begitu pula yang ada di invoice product. Kita sortir, lalu buang yang ada tulisannya incomplete, yang statusnya incomplete ya. Oke. Oke, setelah itu kita tambahkan dulu keterangannya. Nomor invoice. Lalu nanti kita akan tarik SPK ID. Nah, untuk menarik SPK ID, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, tapi sebelum kita tarik rumus VLOOKUP, kita harus pindahkan dulu kolomnya. Jadi pastikan data yang akan kita tarik itu harus berada di sebelah kanan gitu. Oke, setelah kita pindahkan, baru kita gunakan rumus VLOOKUP-nya. Nah, oke, sekarang kita udah dapat SPK ID-nya. Lalu langkah selanjutnya, kita akan tandai nomor-nomor invoice ini. Ini kita punya sebanyak 23 invoice. Kita akan tandai dengan kata lunas. Fungsinya nanti untuk menyaring data yang ada di invoice product, bahwa nanti yang kita akan olah hanya sejumlah 23 invoice yang ada di sini gitu. Kan kalau kita bisa lihat ya, di sini totalnya ada sekitar 483 baris. Nah, nanti kita akan filter, kita ambil memang sesuai 23 invoice aja. Dengan cara menggunakan VLOOKUP juga. Kita kuncinya pakai SPK ID. Oke, kita sortir. Kita buang yang nggak ada tulisan lunasnya. Oke. Setelah itu, kita kembali ke soal. Di sini ada tulisannya
hitung jumlah diskon per merchant 1,5% dan hitung diskon ongkir 1,5% maksimal 10.000 per item untuk setiap pengiriman barang dengan ekspedisi boleh antar reguler dan gesit reguler. Nah, untuk mengeluarkan diskon ini, kita harus tarik dulu nih nama ekspedisinya. Kita tarik di sini. Kita VLOOKUP dari invoice list. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, kalau invoice list ini memang isinya ada juga SPK ID, ekspedisi, dan penerimanya juga ada di sini namanya. Oke. Setelah kita dapat, ya selanjutnya kita akan menghitung ini diskon per merchant-nya. Oke. Langsung aja. Gini. Jadi yang kita keluarkan diskon per merchant-nya 1,5% dari total harganya ya. Setelah itu hitung diskon ongkir 1,5%. Nah. Tapi diingat lagi di soalnya ini ada tulisannya maksimal 10.000 dan hanya untuk ekspedisi boleh antar reguler dan gesit reguler. Jadi kita bisa buat dengan menggunakan rumus if or seperti ini. Maksimal 10.000 maka 10.000
Oke. Nah, jadi ini nanti rumusnya adalah ketika ekspedisinya boleh antar reguler atau gesit reguler, maka dia akan dapat diskon ongkir maksimal 10.000 gitu. Setelah itu baru total akhirnya. Total harga dikurang diskon per merchant dan diskon ongkir. Nah, supaya hasilnya nanti tetap bulat gitu, nggak ada pecahan-pecahan, jadi kita pakai rumus round. Oke. Baru kita total. Oke. Setelah itu kembali ke soalnya, rekap penjualan berdasarkan barang PPN dan non-PPN. Oke. Simple. Tinggal kita sortir di sini. Terus pisahin yang statusnya non-PPN di atas, yang statusnya PPN di bawah. Terus kita sum. Oke, ya. Selanjutnya kita balik lagi ke kolom soal. Ini yang terakhir, bandingkan total uang dari data Tokped dengan total uang dari data invoice produk. Nah, sebelumnya untuk yang lagi nonton video ini, kalian juga bisa nanti misalkan memang berminat untuk posisi sebagai junior finance data analyst, nanti begitu kalian mengirimkan CV-nya, jangan lupa masukkan kode sini ya, hashtagnya belajar bareng Indi ya. Kalian bisa masukin kodenya belajar bareng Indi untuk yang memang sudah menonton video ini sampai sejauh ini. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke yang terakhir. Ya, bandingkan total uang dari data Tokped dengan total uang dari data invoice produk. Nah, jadi kan di sini tadi kita udah keluarin nominalnya ya. Nanti bisa kita sum if. Di sini juga nominal total akhirnya juga sudah ada. Kita tinggal sum if di sini untuk melihat perbandingannya apakah uang dari data Tokped dengan pencatatan barang keluar kita, apakah nominalnya sudah sesuai atau belum. Oke, kita sum if. Untuk data Tokpednya kita sum if menggunakan nomor invoice. Oke, dan untuk invoice produk, kita sum if menggunakan SPK ID. Jadi untuk membuktikan bahwa memang pencatatannya sudah sesuai. Oke, sekarang kita bisa bandingkan. Oke, kita tarik ke bawah. Totalkan.
Sekarang kita bisa lihat di sini nggak ada selisih ya, udah sesuai semuanya. Berarti tandanya data yang kita dapat nih, uang yang sudah masuk dari Tokped sesuai dengan jumlah barang yang sudah kita kirim gitu ya. Oke, sekian video kali ini. Untuk kalian yang mungkin merasa kayaknya, wah Excel seru nih, kayaknya laporan ini kayaknya gampang, boleh banget kirimkan CV kalian langsung ke PT Kamera Pengintai Indonesia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.